pada pertemuan lalu telah kita jelaskan perkataan Ali menceritakan tentang Nabi SAW sampai pada pembahasan wa yukrimu karima kulli qaumin wa yuwallihi alaihim. Baik, kita lanjutkan. Ali berkata, wa yahdharun nasa wa yahtarisu minhum min ghairi an yatwiya an ahadin minhum bishrahu wa khuluquhu. Bahwasanya Nabi SAW waspada terhadap orang-orang itu, dia ngerti tentang orang-orang, kondisi mereka, dan kalau ada keburukan maka dia berusaha menghindar dari keburukan tersebut, namun tanpa menghilangkan senyuman dari mereka dan tanpa menghilangkan sikap yang baik dari mereka. Artinya kalau ada orang yang kurang bagus, Rasulullah SAW menghindar dari keburukannya, dan Rasulullah SAW tahu, Rasulullah waspada, tapi Rasulullah SAW tetap senyum kepadanya. Di antara contoh nyata akan hal ini tadi perkataan Ali, contoh nyata prakteknya, ketika Aisyah berkata, anna rajulan ista'dzana 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang minta izin menemui Nabi, itu mengetuk pintu untuk ketemu Nabi. Falamma ra'ahu, Rasulullah tatkala lihat dari kejauhan, Rasulullah berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, bi'sa akhul ashirah wa bi'sa ibnul ashirah. Ini orang paling buruk di kabilahnya. Ini anggota kabilah yang paling tidak baik. Jadi orang ini tercela akhlaknya. Rasulullah tahu ini orang ini buruk. Falamma jalasa, tatkala dia masuk kemudian duduk bersama Nabi, tatallaqa Nabi sallallahu alaihi wasallam fi wajhihi wa basata ilaihi. Ternyata Rasulullah SAW senyum, Rasulullah ramah dengan dia. Wa alana lahul kalam, Rasulullah SAW melembutkan perkataannya. Tatkala orang tersebut pergi, Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, ketika Anda melihat orang tadi, engkau berkata begini-begini, yaitu orang ini buruk di kaumnya dan lainnya. Kemudian setelah dia duduk dengan engkau malah senyum-senyum kepadanya, ramah kepadanya." Maka Rasulullah berkata, "Ya Aisyah tu, mata ahitini fahasyan." Ya Aisyah, sejak kapan kau dapati aku pernah berkata-kata yang tidak pantas atau kasar? Inna syarran nasi indallahi manzilatan yaumal qiyamah man tarakahu an-nasu tiqa'a syarrih. Sungguhnya orang yang paling buruk kedudukannya pada hari kiamat adalah yang ditinggalkan masyarakat karena takut keburukannya. Ini lihat bagaimana Rasulullah SAW mensikapi orang yang buruk. Jadi ini perlu kita praktekkan. Mungkin ada orang kita terkenal mulutnya kotor, mulutnya ceplas-ceplas kalau berbicara, maka kita berinteraksi secukupnya, ketemu dengan dia senyum, tapi jangan berlama-lama karena kita akan terkena dampak dari keburukannya. Semakin kita dekat, semakin kemungkinan potensi untuk dapat buruknya, mengenai terkena dampak buruknya semakin besar. Ya, Nabi SAW tadi dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, dia mengerti orang-orang, dia waspada dan dia menghindari keburukan kalau ada orang buruk, tapi tetap dengan senyum kepada mereka. Inilah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Maka disebut dengan mudahanah, seorang boleh senyum, boleh ramah, terutama untuk menghindarkan diri dari keburukan orang tertentu. Ya, tidak semua orang buruk kita hadapi dengan keburukan, akan lebih runyam, lebih mudarat. Maka Rasulullah SAW tetap senyum kepada mereka, padahal Rasulullah tahu mereka adalah orang yang buruk. Maka Rasulullah ingatkan, ini orang terburuk dan orang yang paling buruk di sisi Allah pada hari kiamat kelak, yang ditinggal oleh masyarakat karena takut keburukannya. Baik, kemudian Ali bin Abi Thalib melanjutkan tentang Nabi, kata Ali bin Abi Thalib, wa yatafaqqadu ashabahu. Di antara sifat Nabi adalah sering mengecek-ngecek para sahabatnya. Yatafaqqadu, gimana si fulan, gimana kabarnya, itu namanya tafaqqud. Pengen apa namanya bahasa Indonesia? Tafaqqud itu bertanya-tanya tentang sahabatnya. Gimana kabarnya? Itulah namanya ngecek sana, itu namanya tafaqqud. Maka inilah sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan kita tahu Rasulullah sahabatnya banyak, ya. Akan tapi Rasulullah SAW perhatian sama mereka. Kalau ada yang tidak hadir, Rasulullah tanya di mana dia, bagaimana kabarnya. Kalau ada yang perlu diperhatikan, Rasulullah SAW perhatikan, ya. Di antara contoh akan hal ini, sebagaimana kisah Nabi tanya kondisi Abu Hurairah. Abu Hurairah bercerita, "Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam laqiyahu fi ba'dhi turuqil Madinah wa huwa junub." Suatu hari Rasulullah sedang berjalan di sebagian jalan di kota Madinah. Abu Hurairah juga lagi jalan di kota Madinah. Sementara Abu Hurairah dalam kondisi junub. Fan khanasa minhu, maka Abu Hurairah pun menjauh dari Nabi, mundur perlahan kemudian menghilang. Kemudian Abu Hurairah pun pergi, ya, mandi. Kemudian setelah mandi junub dia balik. Dia tidak ingin ketemu Nabi dalam kondisi junub. Maka Rasulullah SAW bertanya, "Aina kunta ya Abu Hurairah?" Ini tafaqqud, tanya. Tadi kamu kemana? Itu namanya tafaqqud dalam bahasa Arab. Kamu tadi kemana Abu Hurairah? Ya. Kok tadi pergi? Qala kuntu junuban. Saya tadi junub. Fakaritu an ujalisaka wa ana ala ghairi taharah. Saya tidak suka ngobrol dengan Anda, duduk bersama Anda sementara saya dalam kondisi tidak bersuci. Rasulullah berkata, "Subhanallah,
Innal muslim la yanjus. Maha suci Allah. Muslim tidak ada yang najis. Junub pun tidak jadi masalah ya. Junub pun tidak jadi masalah. Demikian juga Rasulullah SAW perhatian terhadap seorang wanita yang berkulit hitam yang dia suka bersih-bersih masjid. Suatu hari Rasulullah SAW ke Masjid Nabawi, Rasulullah SAW tidak melihatnya. Rasulullah tidak melihatnya. Ini perempuan kemana? Subhanallah, wanita berkulit hitam. Tidak ada yang kenal, entah namanya siapa. Tapi Rasulullah sering lihat dia di masjid, tahu-tahu tidak ada lagi. Maka Rasulullah SAW bertanya, mana si fulana yang suka bersih-bersih masjid? Faqalu matat, kata mereka, sudah meninggal. Kata Nabi, afala kuntum adzantumuni biha? Kenapa kalian tidak kabarkan kepadaku kalau dia sudah meninggal, sudah dikuburin? Sebagian dalam riwayat disebutkan seakan-akan sahabat merasa tidak perlu Rasulullah. Maksudnya ini perkara yang kecil ringan, tidak perlu sampai Rasulullah pusing mikirin seorang wanita tukang bersih-bersih masjid. Tapi bagi Rasulullah ini penting. Maka Rasulullah tegur, kenapa kalian tidak kasih tahu ketika dia meninggal dunia? Tapi Rasulullah SAW tidak sampai situ. Kata Rasulullah SAW, duluni ala qabriha. Tunjukkan aku di mana kuburnya. Sudah terlanjur meninggal. Fa'ata qabraha fa shalla 'alaiha. Rasulullah pun datang ke kuburan wanita tersebut. Rasulullah salat jenazah di atas kerusi. Ini boleh salat jenazah di kuburan karena tidak ada rukuk, tidak ada sujud. Ya, maka Rasulullah mendoakannya, ya. Ini menunjukkan Rasulullah SAW perhatian, ngecek-ngecek para sahabatnya. Padahal wanita ini tidak terkenal, tidak juga riwayat tidak menyebutkan siapa namanya, dan tugasnya hanya membersihkan kotoran di masjid. Tapi bagi Nabi ini perempuan penting, ya, karena dia membersihkan masjid. Dan Rasulullah SAW semangat sampai ke kuburannya, kemudian mendoakan wanita tersebut. Oleh karenanya para ulama menyebutkan di antara hikmah Rasulullah SAW setiap pekan ke Kuba, di antaranya tafaqudul ashab. Rasulullah SAW mengecek para sahabat yang ada di Kuba, karena dari Masjid Nabawi ke Kuba ya mungkin tidak 40 menit, ya Rasulullah ke sana raqiban wa masyian, terkadang naik kendaraan, naik tunggangan, terkadang berjalan kaki. Tujuannya adalah untuk ngecek para sahabat di sana, ya. Subhanallah. Kalau orang tanya gimana Rasulullah SAW kemudian bisa ngurusin ini semua, nanti lihat bagaimana sikap Nabi SAW. Punya waktu untuk para sahabat. Kuncinya, kata Rasulullah SAW, tidak terlalu sibuk dengan kepentingan dirinya. Tidak sibuk bikin rumah besar-besar. Kalau orang sibuk bikin rumah besar kan dia waktunya kurang buat orang lain. Tidak sibuk untuk menyiapkan kesenangan dunia. Tidak sibuk cari baju mewah. Tidak sibuk macam-macam, sehingga Rasulullah hanya mencukupkan kehidupan yang sederhana, sehingga beliau punya waktu untuk ngurusin para sahabat. Baik, kemudian Ali bin Abi Thalib menyebutkan lagi tentang sifat Nabi SAW. Wa yas'alun nasa amma fin nas. Rasulullah SAW bertanya kepada orang-orang juga tentang apa yang sedang bergulir di tengah manusia. Itu Rasulullah SAW bukan orang yang menyendiri, tidak mengetahui kondisi masyarakat. Beliau tahu, ya. Beliau tahu realita yang sedang terjadi. Ya, karena beliau adalah pemimpin negara, beliau adalah tempat berfatwa, tempat bertanya. Sehingga beliau tanya tentang bagaimana kondisi kaum muslimin, tentang kebaikan dan keburukan yang sedang bergulir di tengah-tengah mereka. Apa yang sedang menyenangkan mereka dan apa yang sedang menggelisahkan mereka. Jadi itulah sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hendaknya dicontohi oleh para penguasa, para pejabat, ya. Harus ngerti secara real, secara kenyataan apa yang dialami oleh masyarakat. Tentunya ada tim yang melaporkan, tapi sering dia harus langsung belusukan kalau istilah kita, ya. Bukan untuk pencitraan, tapi untuk mengecek langsung bagaimana kondisi real yang terjadi. Karena terkadang anak buahnya sampaikan yang enak-enak aja, yang nyaman-nyaman aja untuk berlepas diri dari tugas. Maka lihatlah Nabi SAW sempatin waktu untuk bertanya-tanya kepada masyarakat tentang apa yang terjadi, apakah ada kesusahan, kesulitan atau kebahagiaan yang sedang mereka alami. Ini sifat Nabi SAW. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu melanjutkan, wa yuhassinul hasana wa yuqawwih wa yuqabbihul qabiha wa yuhawwih. Nabi kalau ada sesuatu yang baik, maka Rasulullah SAW jelaskan kebaikannya dan Rasulullah SAW memotivasinya. Dan kalau ada keburukan, Rasulullah SAW jelaskan itu buruk dan Rasulullah SAW melemahkannya. Yaitu kalau ada perkara-perkara baik, Rasulullah SAW arahkan masyarakat, Rasulullah bimbing masyarakat.
Kalau ada yang buruk Rasulullah SAW ingatkan, ya, bahaya Rasulullah ingatkan. Kita tahu dalam banyak hadis Rasulullah SAW menyebutkan tentang hal-hal yang baik, Rasulullah motivasi, dan ada Rasulullah sebutkan hal buruk, Rasulullah SAW jelaskan keburukannya agar tidak dilakukan oleh masyarakat, agar masyarakat menjauhinya. Dan ini banyak sekali ya, hadis-hadis seperti ini. Tentang fadhil a'mal, Rasulullah sebutkan kebaikan, memotivasi. Dan amal-amal yang buruk Rasulullah SAW ingatkan agar dijauhi tentang buruknya ini. Ada dosa-dosa besar yang Rasulullah SAW kerjakan. Ya. Di antaranya Rasulullah SAW memotivasi misalnya Abdullah bin Umar. Rasulullah berkata, "Ni'mar rajulu Abdullah." Sebaik-baik orang adalah Abdullah bin Umar. "Lau kana yusalli minal lail." Rasulullah motivasi. Seandainya dia salat malam. Subhanallah, setelah Ibnu Umar mendengar motivasi Nabi, Ibnu Umar selalu salat malam dan dia tidak tidur kecuali sebentar. Itu Rasulullah SAW memberi motivasi tentang salat malam, dan akhirnya Rasulullah mengatakan kalau seorang sering salat malam dia menjadi orang terbaik. Maka Rasulullah mengatakan, "Ni'mar rajulu Abdullah." Sebaik-baik lelaki adalah Abdullah. "Lau kana yusalli minal lail." Kalau dia sebenarnya menyempatkan diri untuk salat malam. Maka apalagi disebutkan namanya. Rasulullah yang lelaki terbaik Ibnu Umar, seandainya dia salat malam. Ya. Ibnu Umar ingin jadi lelaki terbaik. Caranya gimana? Salat malam. Maka dia tidak pernah lagi meninggalkan salat malam. Sebaliknya Rasulullah SAW memperingatkan sesuatu yang buruk, dan Rasulullah memberi gambaran yang buruk agar tidak dilakukan. Seperti kata Rasulullah SAW, "Al-aidu fi hibatihi kal kalbi yaqi'u thumma ya'udu fi qai'ihi." Orang yang sudah memberi hadiah kemudian mengambil lagi hadiahnya, membatalkan hadiah sudah dikasih, ambil lagi, maka seperti anjing yang sudah muntah, sudah keluar muntahnya, kemudian dia pun jilat lagi muntahannya. Ini contoh Rasulullah menjelaskan tentang buruknya, sudah kasih hadiah, ambil lagi. Kemudian Rasulullah contohkan dengan anjing yang muntah, kemudian untuk seakan-akan dia menjilat kembali muntahnya. Baik, kita lanjutkan. Wa qauluhu radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib berkata, lanjutkan tentang sifat Nabi, kata Ali bin Abi Thalib, "Mu'tadilul amri ghairu mukhtalifin." Rasulullah itu perkaranya selalu stabil, tidak berubah-ubah. Kalau begini, kalau sedih bagaimana, kalau senang bagaimana, kalau menghadapi seperti ini bagaimana. Jadi orang mengerti Rasulullah itu sifatnya begini, sehingga bisa disifati dia itu begini orangnya. Tidak berubah-ubah. Ya. Kalau orang terlalu berubah sampai dikatakan apa? Punya dua kepribadian ganda, terlalu berubah. Dia stabil. Mu'tadil amr itu stabil. Tengah-tengah, sifatnya tengah. Dalam segala hal, ghairu mukhtalif, tidak berubah-ubah. Sehingga orang tahu, bisa memprediksi bagaimana Nabi terhadap begini. Kalau Nabi begitu, Nabi biasanya begini. Mereka bisa memprediksi karena mereka tahu sikap Nabi yang selalu stabil. Bukan orang yang tidak diprediksi, karena akhlak Nabi jelaskan, bisa dikatakan dari Al-Quran, dari hadis Nabi, orang tahu. Itulah sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Sehingga bisa dipelajari tentang akhlak Nabi, karena akhlak Nabi stabil, bisa diprediksikan. La yaghfulu makhafata an yaghfulu aw yamilu. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Rasulullah tidak lalai dari para sahabat, ya. Beliau tahu kondisi para sahabat agar mereka tidak lalai juga. Jadi Rasulullah tidak lalai untuk menegur mereka, dan agar mereka au yamilu, agar mereka tidak condong kepada yang lain, agar mereka tetap di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah beri peringatan kepada mereka, ya. Kalau Rasulullah SAW sendiri ghaflah, Rasulullah sendiri malas-malasan, dia para sahabat apalagi. Ya, Rasulullah orangnya selalu tidak pernah lalai. Semangat terus memberi pengajaran, mengingatkan para sahabat. Allah berfirman, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum, harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian, azizun 'alaihi ma 'anittum, yang merasa berat kalau ada sesuatu yang memberatkan kalian. Ya. Kemudian sangat semangat, harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim, sangat semangat untuk agar kalian mendapatkan kebaikan dan sangat sayang kepada kaum mukminin. Maka Rasulullah SAW tidak lalai. Sepanjang hidupnya beliau tidak lalai. Beliau beri nasihat, terus semangatin para sahabat. Kalau para sahabat itu bisa seperti yang lain, ya bisa futur, bisa lalai. Agar para sahabat tidak lalai, Rasulullah SAW tidak lalai. Semangatin mereka, agar mereka tidak tetap semangat, tidak berpaling dari sunnah-sunnah Nabi SAW. Kemudian Ali bin Abi Thalib berkata, "Likulli halin indahu atat." Setiap kondisi ada sikap Nabi yang pas.
Gampangannya demikian. Atau istilah orang likulli maqamin indahu maqal. Setiap kondisi ada pembicaraan yang spesifik. Artinya kita kalau lagi sama anak tentu beda, lagi sama orang terpelajar tentu beda, lagi di pasar tentu beda, lagi sama orang tua tentu cara berbicara beda. Itu kira-kira demikian. Ya, setiap likulli maqam maqal. Setiap kondisi ada metode sendiri. Nah, ini di antara luar biasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW terkadang keras terhadap sebagian sahabat yang mereka memang mungkin sudah dalam iman mereka, maka harus ditegasin. Sebaliknya ada orang yang mungkin imannya sangat lemah, maka Rasulullah SAW lembutin. Rasulullah lembutin ya, supaya karena Rasulullah meskipun berbeda-beda antara yang sudah baru masuk Islam dengan sudah lama Islam. Rasulullah punya cara sendiri dalam menghadapi mereka, dia punya metode masing-masing sesuai dengan kondisi, situasi dan kondisi. Suatu hari Rasulullah SAW melihat ada seorang sahabat memakai cincin emas, pakai cincin emas, maka Rasulullah SAW ambil, Rasulullah langsung buang. Jadi ambil dan buang. Subhanallah. Rasulullah berkata, "Ya'maidu ahadukum ila jamratin min narin fa yaj'aluha fi yadihi." Seorang dari kalian ngambil api terus taruh di tangannya. Ya, Rasulullah marah karena ini sahabat main pakai emas, cincin emas. Sampai Rasulullah katakan dengan tegas, salah seorang dari kalian ngambil api neraka kemudian pasang di jarinya. Maka dibuang oleh Nabi. Faqila li rajul. Maka setelah emas dibuang, maka ada yang bilang, setelah Nabi pergi, ada yang bilang, ambil, khudh khatimaka wantafi' bihi. Ambil cincinmu yang dibuang Nabi. Manfaatkan, dijual kayak hasilnya buat atau kasihkan kepada perempuan misalnya, atau dirubah bentuknya. Ya. Kata sebagian orang, ambil yang sudah dibuang. Kata dia, la wallahi la akhudhuhu abadan wa qad tarahahu Rasulullah SAW. Demi Allah aku tidak akan mengambilnya selama-lamanya, padahal sementara sudah dibuang oleh Nabi SAW. Lihatlah bagaimana dampak Nabi sikap tegas sehingga sahabat itu tidak mau ambil lagi, padahal cincin emas dibuang. Mesti bisa dimaafkan, saya enggak mau. Rasul buang, saya enggak mau lagi. Ya. Ini contoh sifat tegas ya. Demikian juga ketika ada sahabat yang pakai jimat, maka Rasulullah tegas karena jimat syirik. Rasulullah mengatakan, "Ma hadhihi? Kenapa kau pakai tali di tangan? Minal wahina, ini untuk menghilangkan sakit atau menolak penyakit." Kata Rasulullah sallam, "Inzi'ha fa innaka law mitta wa hiya 'alaik ma aflata abadan." Itu buang itu jimat. Kalau kau meninggal sementara jimatmu masih ada di tanganmu, kau tidak akan beruntung selama-lamanya. Lihat Rasulullah SAW dalam suatu kondisi, Rasulullah SAW juga tegas. Sebaliknya Rasulullah SAW bersikap lembut. Contoh, ketika ada seorang Arab Badui ya, yang kencing yang berdoa, Arab Badui, dia berdoa dalam salatnya, dia berkata, Allahumma arhamni Muhammadan, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ghair ahadan. Kata dia dalam doa, ya Allah, orang Badui ini sangat sayang pada Nabi. Dia bilang, ya Allah, sayangilah aku dan Muhammad saja, yang lain jangan. Dia bilang berdoa, ya Allah, sayangilah aku dan Muhammad saja, yang lain jangan. Maka tatkala dia salam, Rasulullah tegur. Kata Rasulullah SAW, laqad hajjarta wasi'an. Sungguhnya engkau telah membatasi sesuatu yang luas. Rahmat Allah itu luas, enggak usah dibatasin. Rasulullah bilang, sembarang aja berdoa. Rasulullah tidak mau dia. Rasulullah cuma ingatkan, engkau telah membatasi rahmat Allah yang begitu luas. Disebutkan Arab Badui ini kemudian pergi ke masjid, kemudian dia kencing di pojok masjid. Orang-orang pun marah. Maka Nabi ketika dia sedang kencing, Rasulullah berkata, "Da'uh, jangan diberhentiin, biarin dia selesaikan kencingnya." Wa hariku ala baulihi sajlan min ma'in au dhanuban min ma'an. Kalau sudah selesai dia kencing, ambil air seember kemudian tuangkan ke bekas kencingnya tadi karena tanah air meresap ke bawah. Fa inna ma bu'ithtum muyassirin. Sungguhnya kalian diutus oleh Allah dengan memberi kemudahan, untuk memudahkan. Walam tub'atsu mu'assirin, kalian tidak diutus untuk merepotkan. Kemudian Rasulullah SAW datang kepada Arab Badui ini. Rasulullah berkata dengan kata-kata yang lembut, "Inna hadhil masajid la tasluhu li syai'in min hadzal baul." Sungguhnya masjid seperti masjid-masjid begini tidak pantas untuk air kencing, walal qadar, dan juga tidak pantas diletakkan kotoran. Inna ma hiya li dzikrillah was salati wa qiraatul Qur'an. Ya, masjid itu untuk ingat Allah, untuk salat dan untuk baca Al-Qur'an. Itu fungsi masjid. Baca Quran di situ, kita salat situ, kita berzikir, bukan buat kencing. Lihatlah Rasulullah SAW tidak ngamuk sama orang Arab Badui. Tidak keras sama sekali, tidak tegas. Ini Arab Badui, Rasulullah tahu Arab Badui ya beda dengan Arab kota. Datang
pergi ke tempat lain, pulang lagi, datang ke tempat lain, pulang lagi. Dan mereka punya tradisi tersendiri. Bagi mereka mungkin biasa kencing di mana pun, mau kencing tinggal lepas aja, tinggal buka kerannya. Sehingga Rasulullah SAW, para sahabat aja mau marah. Seandainya yang melakukan para sahabat yang tinggal bersama Nabi di Madinah, mungkin lain cerita. Tapi ketika yang melakukan adalah seorang Arab Badui, maka Rasulullah SAW memberi uzur. Rasulullah SAW berucap dengan kata-kata yang lembut kepadanya. Inilah bagaimana likulli maqam maqal. Setiap situasi ada metode tersendiri. Tidak disamakan seluruh metodenya. Kita pun demikian. Orang baru ngaji tentu beda. Orang sudah lama ngaji tentu beda. Kalau sudah lama ngaji kita boleh tegas-tegas. Yang baru ngaji kita ambil hati mereka. Sama anak kecil beda. Sama orang remaja beda. Orang tua beda. Tidak boleh disamakan. Itulah sifat Nabi SAW. Beliau menyesuaikan metode dengan kondisi yang ada. La yuqassiru anil haqq wa la yujawizuhu. Rasulullah SAW yaitu tidak kurang dalam kebenaran ya. Atau dalam masalah hak. Kalau ada hak ya beliau tuntut seadanya ya. Wa la yujawizu, dan tidak melampaui batas dalam menuntut hak ya. Ya Rasulullah SAW kalau ada hak orang maka beliau tidak kurangi ya. Dan beliau juga tidak, kalau menuntut hak tidak berlebihan ya. Tidak berlebihan. Ini agak sulit bagian orang. Kalau hak dia minta berlebihan, kalau hak orang dia kurangi. Sebagian orang seperti itu. Adapun mengambil hak secukup sekadarnya sesuai dengan yang dia miliki dan tidak boleh menuntut lebih dan tidak mengurangi hak orang lain. Ya, ini di antara sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kemudian Ali bin Abi Thalib berkata, "Alladzina yalunahu minan nas khiyaruhum." Orang-orang yang mendekati Nabi SAW adalah orang-orang terbaik yang dekat dengan Nabi SAW. Afdaluhum indahu a'ammuhum nasihatan. Orang yang paling mulia di sisi Nabi adalah yang paling nasihatnya paling mencakup. Wa a'zamuhum indahu manzilatan ahsanuhum muasatan wa mu'azaratan. Dan orang yang paling agung di sisi Nabi SAW adalah yang terbaik, saling membahu, membantu, yang paling baik dalam menolong, Di sini lihat Rasulullah SAW dikelilingi oleh orang-orang yang terbaik ya, orang yang terbaik ya. Di antaranya Abu Bakar, di antaranya Umar ya. Bukannya Rasulullah SAW menolak orang yang lain, tidak. Tapi memang begitu, para sahabat semangat untuk menuntut ilmu sehingga menjadi mereka terbaik karena mereka ingin dengar ceramah Nabi. Siapa datang Rasulullah SAW tidak tolak. Ya Rasulullah tidak bikin ring satu, enggak. Tidak bikin satu, tapi para sahabat dekat dengan Nabi dan mereka selalu dekat karena banyak hubungan. Tapi Rasulullah tidak menolak orang lain untuk datang menemui Nabi. Akhirnya akan datang penjelasannya. Ya. Dan lihat Rasulullah SAW ketika berbicara tentang keutamaan, ya, Rasulullah memandang seorang dengan agamanya. Ya. Sebagaimana firman Allah, Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian yang paling bertakwa. Maka di sini kata Ali bin Abi Thalib, afdaluhum indahu a'ammuhum nasihatan. Yang paling mulia di antara para sahabat Nabi yang manfaatnya nasihatnya paling luas. Semakin orang ini memberi nasihat, memberi kebaikan kepada orang lain, maka semakin nilai tinggi di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian orang yang paling mulia di sisi Nabi adalah yang paling banyak pengorbanannya untuk membantu Islam. Lihatlah ketika contoh Utsman bin Affan. Kapan Rasulullah memuji dia dengan berkata, "Ma dharra Utsmanu ma amila ba'dal yaum." Setelah hari ini Utsman bikin apa saja tidak ada mudarat baginya. Kapan Rasulullah mengatakan demikian? Rasulullah mengatakan hal ini pujian kepada Utsman setelah Utsman kemudian berkorban dengan menyumbang luar biasa. Dalam sebuah riwayat dia sumbang berapa 1000 dinar ya, sebuah riwayat menyumbang 300 ekor onta. Alayya mi'atu ibilin bi ahlasiha wa aktabiha, dalam sebuah riwayat. Aku akan dalam perang Tabuk, kata Utsman, saya akan tanggung 100 ekor onta disertai dengan pelananya dan tempat duduknya. Kemudian kata dia, alayya bi mi'atin ukhra, 100 lagi saya tanggung. Dalam riwayat dia membawa uang banyak, dia sumbangkan. Maka ketika itu Nabi memuji Utsman karena Utsman berkorban untuk Islam. Nabi berkata, ma dharra Utsmana ma amila ba'dal yaum. Setelah ini tidak ada apapun yang beri mudarat kepada Utsman. Artinya Utsman melakukan apa saja sudah selesai, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi tidak mengatakan dari awal Utsman adalah mantuku, maka dia begini-begini, enggak. Kapan Rasulullah puji Utsman? Ketika Utsman melakukan amal soleh yang hebat.
Karena memang yang menjadi kriteria Nabi dalam kedudukan seorang adalah dengan bagaimana sumbangsinya kepada Islam. Tadi yang pertama, afdaluhum indahu ammuhu nasihatan. Yang paling mulia di sisi Nabi adalah yang paling umum nasihatnya, itu yang paling berbuat baik kepada masyarakat. Ini itu yang lakukan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq luar biasa. Rasulullah sangat dekat dengan dia, sangat memuliakan Abu Bakar. Kenapa? Karena dia begitu dia laki pertama masuk Islam. Semua orang dikatakan dalam riwayat tidak seorang pun diajak Islam oleh Nabi kecuali mereka ragu-ragu. Illa Abu Bakar, kecuali Abu Bakar. Abu Bakar ketika diajak Islam langsung masuk Islam. Terus ketika dia sudah masuk Islam, dia benar-benar melakukan yang terbaik. Maka dia berdakwah dengan luar biasa. Sampai masuk Islam di tangan dia ada 6 orang yang dia masuk surga. Yang tadi Zubair bin Awwam, Utsman bin Affan, Talha bin Ubaidillah. Kalau nggak salah Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf masuk Islam gara-gara Abu Bakar. Dan dia mengorbankan hartanya sejak awal. Ketika Bilal disiksa, siapa yang memerdekakan Bilal di Mekah? Abu Bakar. Ketika berhijrah dia sumbangkan seluruh hartanya. Maka Nabi pun memuji Abu Bakar. Nabi berkata, "Ma nafa'ani malun qat, ma nafa'ani malu Abi Bakar." Tidak ada harta yang bermanfaat bagiku seperti harta yang disedekahkan oleh Abu Bakar. Maka Abu Bakar menangis, dia berkata, "Ya Rasulullah, mali wa nafsi illa laka." Tidaklah hartaku dan jiwa kecuali hanya untuk Anda wahai Rasulullah. Jadi ini Rasulullah SAW memuliakan orang-orang, tapi barometernya atau parameternya adalah tentang agama. Ya. Ini sulit, kita tahu di zaman sekarang orang menilai orang lain parameternya bukan agama tapi duniawi. Ini kaya, ini yang mobilnya paling bagus, ini yang perusahaannya paling banyak, ini yang paling ganteng, ini yang paling cantik, ini yang paling tasnya yang paling branded, ini yang paling kekuasaan lebih luas, ini yang memiliki tanah yang paling banyak, ini yang memiliki perusahaan paling banyak. Mobil mewah maka orang hormat, kalau mobilnya biasa tidak dihormati. Manusia begitu rata-rata. Ya. Memberikan tolak ukur penghormatan dengan ukuran duniawi. Adapun Nabi SAW tidak demikian. Tapi kita lanjutkan. Sekarang Al-Husain berkata, pembahasan baru. Fasa'altuhu an majlisihi. Aku pun tanya kepada Nabi, kepada Ali bin Abi Thalib, kepada ayahku tentang majlis Nabi. Di sini Al-Husain bertanya dengan pertanyaan berikutnya kepada ayahnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dari sisi yang lain tentang sisi majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini perlu kita ketahui agar majelis kita mendekat dengan seperti majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali berkata, perhatikan sini. Karena Rasulullah sallallahu la yaqumu wa la yajlisu illa ala dzikrin. Rasulullah sallallahu tidaklah berdiri dan tidak duduk kecuali di atas zikir. Itu Rasulullah sallallahu senantiasa berzikir. Berjalan berzikir, duduk berzikir, berdiri berzikir. Oleh karena Rasulullah sallallahu berkata, ya. Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi aktsara min 70 marrah. Demi Allah aku beristighfar kepada Allah dan aku bertobat kepada Allah dalam sehari lebih dari 70 kali. Dalam riwayat yang lain, inni la astaghfirullah fil yaumi 100 marrah. Sungguh aku beristighfar kepada Allah dalam sehari 100 kali. Ya. Demikian juga Rasulullah motivasi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma jalasa qaumun majlisan lam yadhkurullaha fihi wa lam yusallu ala nabiyihim illa kana alaihim tirah." Tidaklah suatu kaum bermajlis, kemudian mereka tidak menyebut nama Allah dalam majlis tersebut. Dan mereka tidak bersalawat kepada Nabi SAW, kecuali majlis tersebut akan menjadi penyesalan, tirah penyesalan pada hari kiamat kelak. Lihatlah majlis kebanyakan orang, atau majlis kita, masuk tidak ada zikir, tidak ada salawat kepada Nabi. Kadang berbicara tentang yang aneh-aneh, tidak bermanfaat, bicara tentang duniawi. Ya. Adapun Rasulullah SAW majlisnya adalah majlis zikir. Duduk berzikir, berdiri berzikir. Kemudian Rasulullah SAW tidak ada yang sia-sia. Makanya kita kalau bermajlis hendaknya kita baca doa kafaratul majlis agar kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Man jalasa fi majlisin fakathura fihi lagatuhu." Siapa yang duduk di suatu majlis kemudian situ banyak kegaduhannya, faqala qabla an yaquma min majlisi. Kemudian dia berdoa atau berkata sebelum dia bangkit dari majlisnya. Majlis dzalik, majlis tersebut, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Illa ghufira lahu ma kana fi majlisi dzalik. Kecuali kalau dia sudah baca doa tersebut, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, maka akan diampuni seluruh dosa yang terjadi di majlis tersebut. Kemudian beliau berkata, kata Ali bin Abi Thalib, la yuwattinul amakina wa yanha an itaniha. Rasulullah SAW tidak pernah memasang lokasi khusus di masjid untuk dia.
dan dia melarang untuk seorang mengkhususkan tempat di masjid, ya. Jadi kalau tidak ada tempat misalnya di masjid sebelah sini tempat Nabi, yang lain enggak boleh, itu Rasulullah tidak pernah melakukannya, ya. Tidak seperti sebagian orang dia punya markas sendiri di masjid. Kalau duduk suruh berdiri, berdiri, ini tempat saya. Atau dia pasang sajadah, dia enggak pernah datang-datang. Ya, ini tidak boleh, ya. Rasulullah melarang, ya. Dalam riwayat naha an yuwattina ar-rajulul makana fil masjid kama yuwattinul ba'ir. Rasulullah melarang seorang untuk mengambil tempat khusus di masjid. Ini areal dia, taruh sajadahnya, taruh tempatnya, taruh bukunya. Rasulullah larang di masjid sebagaimana kayak orang saja taruh onta. Onta kan ada tambatannya, ya. Tidak boleh. Di masjid tidak boleh seperti buat jadi tambatan onta. Tidak boleh. Jadi seorang datang ya duduk sebisanya, siapa yang di luar dia dapat. Kemudian beliau berkata, kata Ali bin Abi Thalib, wa idza intaha ila qaumin jalasa haitsu yantahi bihil majlis. Kalau beliau datang kepada suatu kaum, maka beliau duduk di mana yang bisa beliau duduk. Tidak, ya, wa ya'muru bidzalik. Rasulullah SAW memerintahkan untuk demikian. Itu Rasulullah SAW kalau datang tidak kemudian loncatin orang, pundak-pundak orang, di bahu-bahu orang diloncatin. Ini tidak sopan seperti ini. Kapan dapat celah di akhirnya itu duduk situ. Kemudian bukan kemudian minggir atau kemudian loncat pundak-pundak mereka. Makanya telah ada seorang di hari Jumat datang sudah terlambat, kemudian dia masuk ke dalam masjid sambil melompati pundak-pundak orang, maka Rasulullah tegur, kata Rasulullah SAW, Rasulullah sedang berkhutbah, kata Rasulullah SAW, ijlis faqad adait, duduk kau, sungguhnya kau telah mengganggu. Karena benar orang melewati pundak itu mengganggu. Lagi di belakang atau sudah terlambat atau duduk paling depan dengan melompati pundak-pundak orang terus bilang minggir, buka. Ini semua mengganggu. Orang duduk nyaman, dengan santai disuruh sempit-sempitan sama dia. Rasulullah SAW tidak pernah demikian. Kemudian kata Ali, yu'ti kulla julasaihi binasibihi. La yahsabu jalisuhu anna ahadan akramu alaihi minhu. Rasulullah SAW memberikan kepada setiap yang duduk dengannya bagiannya. Rasulullah memuliakan. Sampai-sampai tidak seorang pun merasa ada yang lebih mulia dari dia. Itu Rasulullah mensifati, menyikapi semua orang sama. Yang punya hak Rasulullah tunaikan. Bayangkan dalam suatu dari hadis Sahal bin Sa'ad, saya bayangkan sini. Bagaimana Rasulullah SAW bersikap adil kepada orang-orang yang duduk bersama dia. Kata Sahal bin Sa'ad, utiya Rasulullah SAW biqadah fasyariba. Rasulullah SAW didatangkan secangkir minuman susu, Rasulullah minum. Wa an yamini gulamun huwa ahdatsul qaum. Ternyata di sebelah kanan Nabi ada anak muda yang paling muda di situ. Yang paling muda. Ya, anak kecil yang paling muda, remaja. Qala sallallahu alaihi wasallam, ya gulam, ata'zanu li an u'tiyal asyakh. Rasulullah tahu dia punya hak. Kalau sebelah kanan ya setelah minuman, setelah itu sebelah kanan. Kata Rasulullah, wahai, sebelah kiri Nabi ada orang tua, sahabat senior. Kata Rasulullah, wahai si fulan, apakah kau izinkan kalau saya minum ini saya kasih dulu kepada orang-orang senior? Bukan kamu dulu. Apa kata anak kecil ini, anak muda ini atau anak remaja ini? Ma kuntu li'uthira binasibi minka ahadan ya Rasulullah. Aku tidak akan memberikan bagianku darimu kepada orang lain. Ini kau habis minum, saya minum, bukan berkah. Keberkahan saya tidak mau kasih orang. Ya, dia tidak mau mendahulukan orang. Saya ingin saya sendiri yang dapat. Fa'atahu iya. Maka Rasulullah kasih. Subhanallah. Rasulullah anggap semua sama. Si yang sana punya hak, ini juga punya hak. Makanya Rasulullah tanya dulu. Ini susu saya kasih orang-orang sini atau bagaimana? Kata dia enggak. Saya harus minum duluan. Karena saya punya hak, sebelah kanan adalah Nabi, adalah anak tersebut. Padahal dia anak remaja, maka Rasulullah SAW begitu duduk sama orang sehingga setiap orang merasa tidak ada yang lebih mulia dari dia. Karena Rasulullah SAW perhatiannya kepada seluruhnya, senyum kepada seluruhnya. Itulah sifat Nabi SAW. Bagaimana majelis Nabi lagi? Kata Ali bin Abi Thalib, man jalasahu aw fawadahu fi hajatin sabarahu hatta yakuna huwa al-munsarifu anhu. Yaitu ada siapa yang datang kepada Nabi kemudian berbincang-bincang tentang urusannya, maka Rasulullah bersabar. Rasulullah layani sampai dia yang pergi dari Nabi SAW. Ya, dan dia tidak mengesankan terburu-buru. Dan ini subhanallah, kita siapa yang mampu seperti ini? Rasulullah dulu seperti itu. Jadi orang datang itu puas. Rasulullah tidak membuat dia segera buru-buru pergi. Rasulullah biarin sampai dia sendiri yang akhirnya pergi. Tentunya orang datang pengertian. Tapi demikian Rasulullah. Ada orang datang, Rasulullah tidak mengesankan dia sangat sibuk. Tapi Rasulullah sampaikan sampai orang tersebut pun pergi. Saya bilang apa sebabkan kok Nabi bisa demikian? Punya waktu untuk para sahabat. Jawabannya karena Nabi untuk dia sendiri duniawi tidak ada. Ya, Rasulullah tidak sibuk bikin rumah, Rasulullah tidak sibuk beli ini, beli anu. Ya. Kita ini waktu habis, kenapa? Karena sibuk urusan duniawi kita. Bangun rumah lagi, beli ini, beli anu. Sehingga waktu
untuk dunia semakin banyak sehingga waktu untuk akhirat semakin sedikit. Abu Nabi SAW hidup sederhana, yang rumah yang sederhana sehingga punya waktu banyak untuk bisa berinteraksi dengan para sahabat. Jadi ada yang datang Rasulullah tungguin sampai dia sendiri yang ingin pergi. Ali bin Abi Thalib berkata, "Wa man sa'alahu hajatan lam yaruddahu illa biha aw bimas baisurin minal qaul." Kalau ada yang minta sesuatu kepada Nabi, Nabi pasti kasih. Nabi pasti penuhi kebutuhannya kalau Nabi bisa. Kalau Nabi tidak bisa, maka Rasulullah SAW akan balas dengan ucapan kata-kata yang mudah, yang ringan, yang mengenakan, yang tidak menyinggung. Ini cara Nabi SAW. Ali bin Abi Thalib berkata, "Qad wasi'an nasa bastuhu wa khuluquhu, fasara lahum aban wa saru indahu fil haqqi sawaan." Perhatikan. Senyuman Nabi luas untuk seluruh para sahabat. Akhlak Nabi meliputi seluruh para sahabat. Itu mereka merasakan akhlak Nabi. Mereka semua merasakan senyuman Nabi. Jadilah Nabi seperti ayah mereka. Ya, seperti ayah mereka. Maka jadilah para sahabat seperti anak-anak Nabi yang semuanya disikapi sama. Ya. Subhanallah. Nabi senyum kepada siapa saja. Nabi kalau bagi duit dia enggak punya, tapi kalau senyum dia bisa. Makanya Rasulullah pernah berkata dalam hadis, "Innakum lan tas'un nasa bi amwalikum." Kalian tidak bisa meliputi masyarakat dengan harta kalian, mau bagi-bagi harta habis. Wal yasa'hum minkum bastu wajhin wa husnul khuluq. Tapi murah senyum dan akhlak yang mulia bisa mengenai banyak orang, banyak orang. Yang perhatikan di sini Ali berkata, "Sara lahum aban." Jadilah Nabi SAW seperti ayah bagi mereka. Dalam hadis yang sahih kata Rasulullah SAW dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah taala, riwayat Ahmad, Abu Daud dan Nasa'i, Rasulullah berkata, "Innama ana lakum bimanzilatil walid uallimukum." Aku ini dibanding terhadap kalian kedudukannya seperti orang tua, seperti ayah, dan aku mengajarkan kepada kalian. Bayangkan bagaimana kita terhadap anak kita. Tentu kita perhatian. Nabi demikian kepada para sahabat, perhatian dengan baik. Ini murid-murid Nabi. Nabi perhatikan seperti anak-anak sendiri. Dan para sahabat merasakan bahwasanya Nabi seperti bapak mereka. Para sahabat merasakan Nabi seperti bapak mereka. Tentunya kita kalau ada anak kita ngobrol, kita kan layani. Ada anak kita punya curhat, kita dengerin. Ada anak kita punya keperluan, kita penuhi. Nabi begitu kira-kira. Seperti bapak terhadap anak. Kita nggak bakalan bisa seperti itu. Tapi Nabi bisa seperti bapak terhadap anak. Dan kepada para sahabat. Semuanya ya. Ya. Kok bisa ya tadi Nabi waktunya ada untuk mereka. Allah berkahi waktunya. Dia buat ibadah ada. Adapun urusan dunia Rasulullah sedikit. Ya, berarti buat apa? Rumah sederhana. Sehingga punya waktu untuk bisa ngurusin para sahabat seperti ayah yang mengurusi anak-anaknya. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib, "Majlisuhu majlisu ilmin wa hilmin wa hayain wa amanatin wa sabrin." Adapun majelis Nabi adalah majelis ilmu, majelis hilm, itu majelis ya, sifat hilm, dan majelis penuh dengan rasa malu, dan majelis penuh dengan amanah, dan majelis penuh dengan kesabaran. Ya. Berarti kan Rasulullah SAW, Ali bin Abi Thalib menjelaskan tentang Nabi kalau ngobrol itu apa? Isinya ilmu. Hilm itu akhlak mulia, bijak ya, tenang, hilm. Wahaya, majelis penuh dengan rasa malu. Ya. Kita kadang-kadang ngobrol ngalor ngidul tentang inilah, tentang macam-macam, kadang rasa malu hilang. Nabi tidak. Di majelis ada rasa malu. Amanah isinya. Tidak keluar sana, keluar sini. Amanah. Sabar. Rasulullah mengajarkan majelis yang dibangun di atas kesabaran. Ya. La turfa'u fihi al-aswat. Majelis Nabi tidak ada suara teriak-teriak. Wala tu'banu bihil huramu wala tuntha falatatuhu. Yaitu tidak ada tidak dicela hal-hal yang punya kehormatan ya. Jadi bukan majelis ghibah, mencela sana mencela sini ya, atau tidak di otak-atik suatu yang perlu dijaga kehormatannya seperti wanita membicarakan istri orang lain, bicarakan tentang wanita secara umum, harga diri orang, hak orang lain ya. Tidak ada yang dicela, dinyinyir, tidak ada yang dituduh yang tidak. Ya, tidak ada disebutkan keburukan di majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikatakan la tu'banu fihil huram. La tu'banu fihil huram. Wa la tuntha falatatuhu. Ya tidak tersiarkan ya perkataan-perkataan yang salah kalau ada di majelis tidak keluar dari majelis ya. Adapun Nabi tidak pernah salah ngomong. Adapun sahabat mungkin salah ngomong jadi majelis amanah. Tidak seperti sebagian kita baru bicara sedikit sudah keluar. Baru bicara di grup atau di screenshot kemudian tersebar. Ini tidak seperti itu majelis Nabi. Ya. Kalau ada salah ngomong itu tidak keluar. Ya.
Dan Nabi tidak pernah salah ngomong ya. Karena kalau seperti itu keluar maka akan menimbulkan hasad, dengki dan macam-macam ya. Oleh karenanya Nabi tinggal bersama orang Yahudi di Madinah lama dan mereka sangat dengki kepada Nabi. Namun mereka tidak menemukan kata-kata buruk dari Nabi dan para sahabatnya. Kenapa? Karena majelis Nabi majelis amanah. Ya, kalau ada mungkin jadi digoreng oleh orang-orang Yahudi. Namun selama bertahun-tahun Nabi tinggal bersama mereka, mereka tidak pernah menggoreng sedikit pun kesalahan Nabi, kelepasan Nabi. Karena Nabi sendiri memang tidak pernah salah. Wa ma yantiqu 'anil hawa, Rasul tidak berbicara dengan hawa nafsunya. In huwa illa wahyuha. Apa yang diucapkan adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud saya, kalaupun ada yang salah dari para sahabat tidak keluar perkataan tersebut karena majelis Nabi majelis amanah. Tidak seperti kita ngobrol berdua sudah bicara sana sini. Ngobrol di grup sudah tahu jangan disebar ini, tahu tersebar. Susah amanah. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib, muta'adilina bal kanu yatafadhaluna fihi bittaqwa mutawadhi'ina yuwaqqiruna fihi al-kabir wa yarhamuna fihi as-saghir wa yu'thiruna dzal hajah wa yahfazuna al-gharib. Para sahabat yang hadir di majelis Nabi, mereka sama, seimbang di sisi Nabi, semua sama. Tidak ada yang bajunya khusus, tidak ada yang sorbannya khusus, semuanya sama, dimuliakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini berat ya. Nah, sekarang punya kecondongan. Tetapi balkanu yatafadhalu fi taqwa, kalau mereka saling mulia karena takwa, mereka ini lebih bertakwa, ini lebih berjasa dalam Islam. Tapi kalau hukum asal mereka semua sama. Mutawadhi'in, semuanya tawadhu. Tidak ada orang yang sombong di majelis Nabi, tidak ada yang sok-sokan di majelis Nabi. Yuwaqqiruna fil kabir, mereka menghormati orang tua yang ada dalam majelis. Yang muda dirahmati, wa yarhamuna shaghir, mereka yarhamuna fil shaghir, mereka sayang kepada yang remaja atau yang junior di majelis tersebut. Ya. Jadilah majelis Nabi majelis yang penuh berkah. Wa yu'thiruna dzal hajah, dan mereka mendahulukan orang yang ada keperluan. Orang keperluan maka didahulukan. Wa yahfazunal gharib, kalau ada orang yang gharib, yang asing maka mereka perhatikan, mereka jaga. Ini gharib, maka jangan sampai disakiti hatinya, biar dia merasa nyaman di negeri ini. Tinggal di Madinah misalnya, karena gharib jauh dari kampung halamannya. Dalam riwayat yang lain, yahutunal gharib, yaitu mereka meliputi atau melindungi atau mengayomi orang asing. Dan ini antara akhlak Nabi. Demikianlah majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sampai sini aja. Selanjutnya perkataan Husain tentang yang ini berkata, sa'altu abi an siratin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi julasaihi. Aku lalu bertanya kepada ayahku, yaitu Al-Husain, berkata Husain bin Ali, aku bertanya kepada ayahku tentang bagaimana sirah Nabi terkait dengan orang-orang yang duduk bersamanya. Insyaallah poin ini kita bahas pada pertemuan berikutnya. Intinya beginilah tentang Nabi dalam bagaimana sikapnya kepada para sahabat, bagaimana majelisnya. Mudah-mudahan kita bisa mencontohi sedikit demi sedikit. Wallahu taala alam bisawab. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.